nyalain, oh presidennya nggak baik, presidennya nggak bener. Kapan majunya kita? Ayolah, udah nggak usah mikir yang lama-lama. Kita mikir sekarang ada namanya Bapak Prabowo Subianto, mau membangun untuk rakyat kecil semuanya. Ada KUR, dia sediakan 130 triliun supaya domino efeknya masuk ke ekonomi yang lain. Ya. Karena mau mulai yang lain, banknya nggak berani. Ya sudah, saya kasih KUR, tak subsidi bunganya untuk perumahan, supaya perumahan menyangkut 170 usaha lain. Ini supaya jalan semua. Investasi di Indonesia itu perizinannya complicated, Mas Yan. I see. Ini Kementerian Perumahan sudah membentuk tim Satgas oleh Pak Menteri Marwarar Sirait untuk mengawal perizinan. Perizinan itu sangat complicated di Indonesia. Sampai istilahnya para pengusaha itu, kalau Anda perlu tahu, di Indonesia ini izin masuk neraka aja sulit. Pak Menteri sudah fokus ke rumah susun, rusunami maksud saya. Ayo kita bangun sekarang. Persyaratannya akan dipermudah. Tapi orangnya mau beli. Kalau orangnya nggak mau beli, ya beli investor dulu, macet lagi nanti. Iya sih. Iya kan? Iya. Jadi oversupply lagi. Terus harus gimana tuh? Loh enggak, ya harus ada pemaksaan. Jadi khususnya anak-anak muda ini, ayo belinya juga di apartemen, kan praktis. Kenapa Anda di Singapura bisa tinggal di apartemen? Kenapa terus di negara sendiri nggak mau tinggal di apartemen? That's true. Iya ya. Ayo, saya dan kementerian Pak Menteri akan mengatur supaya IPL-nya murah. Welcome back to the podcast. Teman-teman, gue kemarin bikin video soal properti. Dan setelah gue riset-riset, emang sih sedikit angkanya mencemaskan. Jadi, gue pusing nih. Karena tahun 2026 ini, it's all about survival. Tapi nggak cuma buat masyarakat ya. Buat Indonesia sebagai bangsa juga, bisa nggak survive? Dan salah satu yang bikin gue cemas adalah karena kondisi properti sekarang ini. Jadi, gue mau langsung aja panggil pakarnya, Bapak Paulus Toto Lusida, Ketua Umum DPP REI periode 2019-2022. Ya. Welcome to the podcast, Pak. How are you doing? Terima kasih, good. Ya, Pak, hari ini kita mau bahas properti nih. Ya, ya. Tapi sebenarnya yang mau saya gali itu sebenarnya nasib kita sebagai bangsa dengan kondisi properti sekarang. Gitu kan, langsung aja nih. Kita punya cita-cita pertumbuhan ekonomi ke 8%. Ya. Dan setelah saya pelajari, yang namanya properti itu kan kita tahu penggerak ekonomi. Ya kan? Dengan situasi sekarang yang ekonominya di situ-situ aja nih. Iya. Saya tarik garis, berarti properti juga lagi lesu. Right? But sekarang saya mau tanya, kalau properti itu jalan, emang potensinya tuh apa sih? Ya memang properti itu di seluruh dunia ya, tiap negara itu menjadi salah satu indeks major atau bisa dikatakan sebagai Pareto terhadap nilai untuk menentukan sebuah indeks ekonomi. Jadi properti itu akan tumbuh dengan baik itu kalau pertumbuhan ekonominya di atas 6%. Oh, berarti bukan the other way around. Kalau propertinya jalan, ekonominya Enggak. Dan kalau sudah pertama itu masalah pertumbuhan ekonominya 6%. Yes. Nah, dalam 6% ini salah satu unsurnya memang properti. Properti itu pengaruhnya sekitar 1,2% That's huge. terhadap pertumbuhan ekonomi makro yang 6% ini. Oke. Dan kalau sudah mencapai 6%, dia akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi lebih besar. Snowballing ya. Iya, bisa sampai 2%. Wow. Kalau penduduk di atas 2 juta, itu harusnya rumah susun. Nggak bisa kalau landed. Betul.
terlalu rame. Iya, Iya, tapi makanya. sekarang saya ngomong, mereka nggak mau suruh tinggal di apartemen. Maunya tinggal Mintanya rumah. nginjak tanah. Tapi kan makin lama makin jauh kan. Nah, Makin akhirnya nggak susah punya akses. rumah. Iya. Ini kejadian, driver saya tawarin, ayo kamu beli apartemen. Heeh. Ini angsurannya kita 50-50 deh, Heeh. supaya kamu mampu. Iya kan? Pak, istri saya mintanya landed, Pak. Ya sudah, kamu cari landed. Sampai hari ini nggak ketemu. Karena landednya jauh-jauh. Waduh Pak, ini saya ke Jakarta untuk kerja ikut Bapak 3 jam Pak perjalanannya. Pulang pergi 6 jam sudah habis Pak untuk perjalanan ke tempat Bapak. Lah kamu tak kasih apartemen nggak mau. Apartemen di kota. Jadi menurut Bapak ini salah satu faktor kondisi properti kayak gini juga karena mindset orang-orang juga dong yang nggak mau tinggal di rumah susun gitu kan. Iya. Because karena kan sekarang yang kita tahu apartemen ini oversupply, demand-nya nggak ada, Iya. ya kan? Jadi banyak apartemen kosong, ya kan? So what's the solution then? Ya itu tadi memang saya kan tenaga ahli juga di Kementerian Perumahan sekarang. Jadi tahun ini Menteri Perumahan yaitu Marwarar Sirait mencanangkan untuk membangun apartemen rumah susun untuk masyarakat yang di perkotaan. Itu dimasukkan dalam salah satu programnya selain landed house tetap. Nah itu kenapa? Karena harus mau tinggal. Lah, bagaimana sekarang kendalanya apa kalau orang tinggal di apartemen? Satu dari semua itu adalah biaya IPL. Ustaz. Iuran pemeliharaan lingkungan. Oke. Itu variatif sekali. Bahkan ada yang sampai 40.000 per meter square. Ada yang 15.000. Saya ngomong sebetulnya 12 sampai 15 itu masih rasional. Jadi supaya mereka mau tinggal. Lah listriknya lebih mahal. Kenapa? Karena apartemen itu nggak boleh berhenti listriknya. Lain sama landed. Iya. Kalau berhenti orang akan Segedung. stuck di. Mati lampu segedung dong. Jadi PLN prinsip secara lisan setuju. Oke. Untuk bantu jadi tarif rumah tangga dengan meteran masing-masing. Oke. Kalau PDAM belum, karena biaya ngangkat airnya ke tower itu memang mahal. Tapi apa itu cukup untuk merubah mindset orang buat tinggal di rumah susun, apartemen lah? Iya, ya dulu Singapura juga kesulitan kan. Terus disubsidi pemerintah. Jadi subsidi itu jangan di bulanannya. Maksudnya angsurannya. Tapi down payment-nya dia kasih. Kemudian IPL-nya semuanya kasih subsidi, termasuk air PDAM tadi yang mahal. Supaya orang mau tinggal. Kalau nggak dipaksain seperti itu dengan cara subsidi, nggak ada orang yang mau tinggal, oversupply terus, problem hunian dan kawasan pemukiman akan timbul terus tiap tahun. Oke. Ini saya mau sharing sedikit dari obrolan teman-teman saya gitu ya, seumuran saya. Masih banyak sih. Mungkin boleh dikoreksi ya kalau salah saya. Teman-teman saya, seumuran saya dan mungkin generasi setelah saya juga gitu kan. Itu masih banyak mindset yang kalau saya sukses itu ukurannya saya punya rumah. Ya kan? Bukan apartemen. Sedangkan di negara-negara yang saya rasa saya pernah kunjungin gitu ya, banyak banget orang yang nggak punya mindset itu, tapi kayak lebih milih yang penting saya punya tempat tinggal dekat sama tempat kerja, jadi kayak di apartemen pun nggak masalah. Sedangkan kalau di Indonesia itu kayak masih belum sampai sana. So if this is the case, ya kan, kapan kita bisa majuin properti? Bukan
memajukan properti, tapi juga menata kota. Right. Itu There's also that. sangat diperlukan. Sekarang orang teriak-teriak terus tiap hari masalah banjir, masalah macet di Jakarta, kan gitu kan? Ya. Macet di Surabaya, banjir di Surabaya, meskipun lebih cepat hilangnya daripada Jakarta, tapi mereka protes, tapi nggak mau bantu pemerintah untuk menyelesaikan persoalannya. Ya persoalannya mau tidak mau harus tinggal di apartemen. Dan apartemen itu dekat sama tempat kerja, Metropolitan, sama CBD. sekolah, Yap. atau sama TOD. Jadi tempat yang dekat sama mass transportation, sehingga semuanya nanti akan memakai transportasi massal, MRT, LRT, dan lain-lainnya. Jadi kalau enggak tambah lama tambah macet Jakarta ini, mau diapain juga nggak bisa itu siapapun. Jadi emang harus dipaksa dulu ya. Iya, harus dipaksa, tapi juga dikasih subsidi supaya mereka nggak berat. Oke. Misalnya pertama tinggal supaya nggak berat, nanti bertahap dihilangin. 2 tahun pertama IPL-nya dibayar subsidi, 2 tahun lagi bayar 50%, baru ke normal. Kalau nggak gitu, sekarang kelebihan apartemen aja 200.000 lebih seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kalau 200.000 itu berarti udah, kalau nilai 1 miliaran 200 triliun itu. So nganggur itu 200 triliun. Iya. Wow, that's amazing. Tapi mau coba saya tarik balik nih. Ada lagi nggak potensi properti kalau misalnya maju gitu ya, yang bisa kita ambil sebagai bangsa? Kayak maybe lapangan kerja, maybe. Kalau berkali-kali orang-orang sudah ngomong lebih dari 170 bidang usaha yang terkait dengan properti. Itu real. Yap. Karena mulai dari semen sampai warung yang buka di area perumahan yang baru itu akan laku. Jadi bagaimana sekarang pembangunan properti ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Karena kan bangunnya aja tuh udah ada material, furniture gitu kan, itu udah banyak banget tuh. So ini pentingnya properti kita di push sebenarnya sih, kalau menurut saya, right? Cuman sekarang saya mau tarik ke negatifnya nih. Apa dampaknya kalau propertinya nggak jalan? Kalau properti nggak jalan ya berarti ekonominya juga stuck dong. Karena salah satu ukuran utamanya suatu negara makroekonominya tumbuh apa tidak itu dari properti. Right. Nah, sekarang yang penting buat Anda dan para anak muda sekarang, kami ini, saya dan sesuai dengan programnya Pak Menteri, kita memberikan kredit untuk usaha 5 miliar kali 4 kali dengan bunga 6% atau istilahnya KUR. Tapi KUR untuk usaha perumahan atau supplier bunganya 6%, nilainya 5 miliar. Kali 4. Kali 4. 20. Lahan, untuk pembebasan lahan boleh, untuk apapun boleh. Oke. Nah, revolving 4 kali ini bisa dilakukan dengan batasan-batasan ketentuan yang ada ya. Right. Bisa lihat di Google lah kalau ketentuan itu. Cuma masalahnya supaya para anak muda ini jadi pengusaha. Jangan hanya menggantungkan diri untuk jadi karyawan atau profesional. Kalau profesional yang baik. Kalau jadi pengusaha yang baik. Kenapa saya sampaikan ini? Indonesia ini terkecil di ASEAN menjadi seorang entrepreneur. Oke. Ayo kita bangun Indonesia ini. Orang bisa mengatakan Indonesia emas 2045. Iya. Tapi seluruh dunia melihatnya itu ada prospek value. Prospek value itu yang ditentukan di 2026 ini. Ya. Untuk bisa dicapai di 2045. Jadi bukan terus
kita santai-santai terus, nanti aja kalau 2044 kita usaha supaya 2045-nya maju, nggak bisa. Telat. Dan seumur-umur saya, itu bukan penikmat dari Indonesia Emas nanti. Anda anak muda ini yang menikmati. Kalau Anda santai, nggak berusaha, siapa yang mau memajukan Indonesia? Dan inilah persembahan kami dari yang sudah tua untuk Anda kembangkan. Jadi bukan hanya huniannya yang jadi problem, entrepreneurnya juga ada problem di sini. Penerusnya ini harus ada. Padahal usaha di bidang properti ini adalah bidang yang salah satu yang paling short term dalam investment. This is interesting. Aku juga mau tarik ke investasi nih, karena yang namanya properti itu kan boleh bilang cerminnya investasi ya. Berarti kalau propertinya lesu, investasi kan juga lesu, iya kan? Ya, nah, pasti. Faktor apa yang bisa ngedorong investasi? Nah, ini semuanya kan seperti bola salju. Bola salju itu bisa menjadi tambah besar kalau semuanya jalan, nggak bisa sendiri. Sedangkan properti itu semua udah tahu juga, kalau ada krisis yang kena pertama properti. Kalau nanti sudah normal, yang paling terakhir tumbuhnya adalah properti. Tapi dia short term sekali. Kenapa? Karena Anda invest, Anda jual, habis sudah. Modal balik, semuanya balik. Nah, itulah yang kita perlukan untuk mereka. Sedangkan masyarakat semua, para pemirsa tahu bahwa Indonesia ini masih ada backlog. Jadi tinggal sekarang datangnya end user ini supaya mereka beli, kita jualan, laku, simple. Tapi kan ada juga problem daya beli masyarakat kita. Nah, kalau daya beli itu kan sudah, itu urusannya Menteri Keuangan, sudah benar lah itu. Dia marah-marah karena banknya nggak mau kasih kredit, uangnya malah dimainin di saham atau di apa itu SBN dan lain-lainnya lah, karena takut macet lah. Kalau kita takut semua, ya nggak maju-maju negara ini. Roda ekonominya juga nggak jalan-jalan. Iya, nggak salah. Terus tapi boleh nggak kita analisa sedikit? Kan Pak Purbaya ngelontorin 200T untuk perbankan, ya kan? Untuk diberikan sebagai kredit. Exactly. Intinya buat makmurin properti kan gitu. Makmurin semua lah, bukan hanya properti. Supaya ekonomi rodanya jalan. I mean, dia kan Menteri Keuangan ya, pasti tujuannya ke ekonomi tuh. Cuma kan again balik lagi, properti ini yang harus penggerak ekonomi. Berarti kan mindset dia, visinya juga ngelirik properti dong. Ngeluarin 200T itu kan. Boleh nggak kita bongkar sedikit, bedah sedikit? Maksudnya Pak Purbaya ngeluarin 200T itu apa hubungannya sama properti? Tadi itu yang saya sampaikan, dia ada memberikan kur perumahan. Itu putusannya ada di Bapak Presiden Prabowo. Tujuannya apa? Dengan kur perumahan, properti lebih banyak dibangun, end user yang ada banyak yang bisa menikmati, sehingga roda ekonomi ini bisa jalan. Sehingga kur perumahan itu disediakan oleh pemerintah, tahu nggak berapa? 130 triliun sama Pak Presiden. Tapi sekarang orang mau ngambil takut. Nggak usah takut. Kalau kita mau maju pasti bisa. Saya pun dulu jadi pengusaha itu bukan, keluarga saya bukan keluarga pengusaha, keluarga dokter semua. Ya, tertatih-tatih dari banyak teman bisa membangun usaha. Jadi jangan Anda anak muda takut berusaha. Ya. Which is yang saya lakuin sekarang sih. Ya, termasuk yang sudah dilakukan, ini termasuk yang hebat lah. Terima kasih Pak. Pak, kita tarik sedikit ke investasi nih. Saya penasaran,
kan sekarang nih banyak apartemen kosong, nggak ada yang punya juga, udah dibangun, ya kan? Tapi nggak ada yang invest. Tapi saya mikir, kenapa nggak orang asing banyak invest ke sini, sedangkan kita marketnya gede banget? Kenapa itu, Pak? Ya, menyatukan semuanya itu memang tidak seperti membalik tangan dari Kementerian PPN mulai zaman Pak Sofyan, sampai itu namanya Pak Sofyan Jalil. Pak Sofyan Jalil itu udah getol trigger untuk bersama Pak Sekjen Pak Imawan untuk membangun hunian orang asing. Hunian orang asing nggak usah khawatir. Propertinya ada di Indonesia. Kenapa masyarakat, bahkan pertanyaannya dari masyarakat banyak itu, wah ini kita jual negara kita ke orang asing. Bukan, dia cuma nikmati propertinya aja. Jadi nggak usah bingung, nggak usah dihambat. Ayolah undang-undang yang sudah diputuskan ini supaya kita jalankan. Orang asing itu yang beli cuma 1, tapi men-trigger orang lokal itu bisa 100. Anda lihat saham sekarang lah di bursa efek. Begitu asing masuk, yang negatif jadi positif. Padahal asing masukin berapa? Iya. Iya kan? Karena apa? Itu pengaruhnya sangat besar, kepercayaan asing terhadap investasi di Indonesia. Itu sangat diperlukan. Jadi jangan mikirnya short term, aku yang menguasai semuanya, bukan. Tapi kan tetap ada lah alasan kenapa investasi asing ini nggak mau masuk, ya kan? Bukan nggak mau masuk, Nggak bisa. nggak bisa masuk. Kenapa? Ya satu, dia hunian aja nggak bisa sampai sekarang pelaksanaannya. Nah sekarang mau buka rekening aja yang kemarin ditolak. Nah kalau dia nggak punya rekening terus gimana? Katanya di luar negeri orang Indonesia juga nggak bisa buka rekening. Nggak ada lah. Semua bisa kalau kita mau. Tapi kita harus kondusif. Jangan takut sama orang asing. Ngapain takut barangnya di Indonesia? Kecuali kalau tambang lah dikuasai orang asing itu dibawa ke negara dia. Kalau ini kan enggak. Barangnya di Indonesia. Investasi dia untuk jadi developer juga di Indonesia. Yang untung kita juga. Yang untung kita juga. Karena tenaga kerja akan jalan. Semuanya investasi domino effect terjadi di Indonesia. Tapi kan sekarang yang terjadi kebalik nih. Orang kita malah invest keluar. Nah. Iya kan? Iya. Karena investasi di Indonesia itu perizinannya complicated, Mas Yan. I see. Ini Kementerian Perumahan sudah membentuk tim Satgas oleh Pak Menteri Marwarar Sirait untuk mengawal perizinan. Perizinan itu sangat complicated di Indonesia. Sampai istilahnya para pengusaha itu, kalau Anda perlu tahu, di Indonesia ini izin masuk neraka aja sulit. Aduh, seenggaknya masuk neraka susah, Pak. Minta izin masuk neraka aja nggak mungkin. Apalagi masuk surga. Aduh, ya lumayan sedih sih dengernya ya. Habis gimana? Kalau nggak ada ini, ya ekonomi nggak jalan. Kita bisa survive nggak? Balik lagi ke pertanyaan pertama itu. Ini tahun kritis, Pak. 2026 sampai 2030 nanti. Ya kan? We have 5 years. Can we make it? Ya itu yang sulit kan. Saya sampaikan berkali-kali, ya harus kemauan dari Pak Presiden Prabowo itu harus kita dukung, bukan malah nyalahin. Mulai dulu presiden siapapun kita selalu kontraproduktif kalau menurut saya. Nyalahin, presidennya nggak baik, presidennya nggak benar. Kapan majunya kita? Ayolah. Udah nggak usah mikir yang lama-lama, kita mikir sekarang ada namanya Bapak Prabowo Subianto, mau membangun untuk rakyat kecil semuanya. Ada KUR, dia sediakan 130 triliun supaya domino efeknya masuk ke ekonomi yang lain. Ya. Karena mau mulai yang lain, banknya nggak berani. Ya sudah saya kasih KUR, tak subsidi bunganya untuk perumahan supaya perumahan menyangkut 170 usaha lain. Ini supaya jalan semua. Nah itu ayo kita sambut.
Kalau nggak ngerti, tanya ke asosiasi perumahan. Asosiasi perumahan itu ada 22, tapi yang yang merata di seluruh Indonesia ada sekitar 5-6 asosiasi. Pasti diajarin di situ. Ya, saya kebetulan dari REI, ya, Real Estate Indonesia. Kita tiap provinsi itu setahun itu 2 kali mengadakan kursus untuk para pengusaha baru, khususnya anak-anak muda. Kenapa saya didik itu? Supaya Indonesia itu maju. Kedua, ekonomi merata. Jadi yang disampaikan Pak Prabowo itu benar-benar kita real. Jangan sekarang malah ngomongnya, oh Pak Prabowo itu omon-omon. Loh, yang omon-omon ini Pak Prabowo atau masyarakat kan gitu kan. Pak Prabowo ini ngajak. Tapi kalau Anda nggak mau diajak, nah itu cuma ngomong doang. Loh, yang ngomong ini kan ada masyarakat. Ayolah kita maju sama-sama. Bangun Indonesia. Yakin Indonesia negara besar. So that's an interesting point of view. Berarti, let's say semua rencananya Pak Prabowo berjalan lancar in the next 5 years. Barulah kita bisa bilang kalau kita bisa survive 2030 mencapai Indonesia Emas 2045. Is that what you saying? Iya. That's deep. Terus apa sekarang yang bisa membangun untuk 2030 atau saya ngomongnya yang kemarin 2026? Karena kita saling nyalahkan sendiri. Ayolah kita bangun. Jangan takut. Saya ini major saya bukan ekonomi. Saya ini major saya di farmasi. Saya alumni Universitas Airlangga di Fakultas Farmasi. Saya masih kuliah, ikut investasi teman karena sudah kerja, ada hasil, bangun rumah. Developernya nggak bayar saya. Sama banknya diberitahu, udah kamu ambil alih aja. Loh, uangnya siapa, saya ngomong. Kamu nurut sama saya, kamu belajar sama saya. Kamu akan jadi pengusaha. Saya turutin, sekarang jadi pengusaha real estate. Oke. Jadi jangan takut masyarakat yang membuka medsos ini atau podcast ini. Jangan takut. Kita harus berani memulai jadi seorang pengusaha. Alright. Ya. Yeah. Jujur saya jadi fired up juga nih. Pak Toto, di Indonesia ini ada masalah nih. Jadi orang-orang yang status ekonominya tuh menengah punya kesulitan buat beli rumah. Iya. Right? Pemerintah dukung MBR. Iya. Pakai ada rumah subsidi. Iya. Sedangkan yang di kalangan atas orang-orang yang real estate, ya kan? Tapi yang di tengah nggak ada yang megang. Solusinya gimana, Pak? Kita udah masuk, beberapa pengusaha sudah mulai masuk ke kelas menengah ini. Istilah kita itu MBR plus. MBR plus. Ya. Oke. MBR enggak. Tapi yang kelas atas juga enggak. Jadi kita sudah minta, kan ini sementara masih ada program PPN DTP. PPN ditanggung pemerintah. Jadi masih bebas PPN. Sampai dengan harga 2 miliar. Itu maksudnya kelas menengah itu tadi. Kita maunya nanti akan minta dijadikan undang-undang untuk kelas harga sampai dengan 500 juta. Itu tetap selamanya bebas PPN. Karena PPN pajak yang harus ditanggung rakyat, pembeli, yaitu PPN-nya sekarang 12% ya. Terus PPh-nya 2,5%, PPh-TB-nya 5%, hampir 20%. Itu kalau KPR 10 tahun, dapat rumah satu lagi itu sebetulnya. Itu realnya. Makanya sekarang dari Kementerian Perumahan sudah berhasil untuk yang rumah subsidi. Itu bebas IMB atau PBG sekarang istilahnya, persetujuan bangunan gedung.
dan juga bebas BPHTB. Oke. Nah, saya harapkan nanti ada kelas menengah yang bisa dibantu sehingga mereka punya kemampuan. Juga untuk apartemen yang rusunami. Jadi rusun yang subsidi ini istilahnya kan rusunami. Rumah susun milik. Ya. Nah, itu harus disubsidi dan mereka yang tinggal akan IPL-nya akan sangat kita batasi, yaitu antara 12 sampai 15 ribu lah. Ini menarik karena ini saya sempat kepikiran waktu saya nge-scroll TikTok gitu ya. Ada kalimat yang sekarang lumayan lagi viral nih. Gue nggak mau tua di jalan. Maksudnya karena kan sekarang orang punya rumah kayak tadi cerita bapak, supir bapak ya, 3 jam. Gitu kan. Itu kan dia tuanya di jalan loh. Ya kan? Apalagi nanti nih, saya aja sekarang udah mikir, wah harga rumah udah segini nih. Gimana kalau nanti gue udah punya istri, udah punya anak, gue bisa nggak beli rumah dengan gaji gue, tabungan gue sekarang? Gimana nih Pak solusinya buat nanti ke depannya? Itu menjadi keprihatinan kita dan TOD akan kita mass transportation itu kita perbanyak supaya mereka bisa, ya itu tadi, tapi harus tinggalnya di apartemen, jangan terus milihnya landed terus. Balik lagi ke basic lagi sih ya. Iya, kan kenapa Anda di Singapura bisa tinggal di apartemen? Kenapa terus di negara sendiri nggak mau tinggal di apartemen? That's true. Iya kan? Ayo, saya dan kementerian Pak Menteri akan mengatur supaya IPL-nya murah. Tapi kan bisa bilang Pak, ya di Singapura udah enak, mau kemana-mana gampang, ada transportasi, makanan tinggal turun. Nah, di sini ya kan itu susah. yang laku duluan kan TOD. Makanya kemarin Pak Presiden kan sudah sampaikan tanah-tanah negara, sitaan koruptor, apa segala itu, ayo dibangun untuk rumah rakyat. Itu bisa dilakukan lewat bank tanah dulu. Tolonglah pihak pemerintah itu juga nggak sembrono, lebih bijak. Karena asosiasi ini sudah dikomplain semua. Istilah LSD, LBS, apalagi itu istilahnya, yang untuk sawah. LP2B. Iya, LP2B. Wah, lebih hafal situ. Tapi dalam artian kasih kepastian, karena kita mau membentuk kawasan pemukiman. Jangan kawasan kita mau bentuk, kementerian lain jadikan sawah. Yang sesuatu yang nggak mungkin ditanam sudah. Terus ada juga masalah nih, karena rumah subsidi ini kan banyaknya fokusnya di landed house, ya kan? Kenapa nggak rumah subsidi itu dibantu buat yang rusunami yang tadi Bob bilang? Sudah. Jadi mulai tahun ini kita fokus juga ke rusunami, kan bertahap Pak. Ya. Pak Prabowo ini kan bukan tukang sulap, bukan David Copperfield. Jadi dia harus, oke, landed sudah kita bangun, backlog ada. Nah sekarang rumah susun, Pak Menteri sudah fokus ke rumah susun, rusunami maksud saya. Ayo kita bangun sekarang, persyaratannya akan dipermudah. Tapi orangnya mau beli. Kalau orangnya nggak mau beli, ya beli investor dulu, macet lagi nanti. Iya sih. Iya kan? Iya. Jadi oversupply lagi. Terus harus gimana tuh? Loh enggak ya, harus ada pemaksaan. Jadi khususnya anak-anak muda ini, ayo belinya juga di apartemen, kan praktis. Ayolah kita saling kolaborasi, kita bangun cara yang aman, tentram, dan damai. Bukan exciting, penuh kejutan. Right. Iya kan? Exciting yang positif, jangan exciting yang negatif. Agree. Kita balik lagi nih ke properti ya. Saya bandingin properti sekarang sama 10-12 tahun yang lalu deh. Waktu zamannya Pak SBY itu
Saya ingat tuh pernah ada program 1000 tower. Tapi pertanyaannya kenapa program yang kayak gitu nggak dilanjutin sekarang? Bukan nggak dilanjutin, waktu itu tidak terrealisasi maksimal. Kenapa? Persyaratannya yang membuat orang nggak mau bangun apartemen waktu itu. Oh, Kenapa? Harus topping off dulu baru bisa jualan rusunami. Lah ya terus harganya udah dibatesin, nggak boleh jualan kalau nggak topping off. Topping off itu Iya. pasang sampai atas sendiri untuk Ha-ha. ditutup atapnya. Ya akhirnya orang ngitung-ngitung, nggak cocok lah, nggak ada yang bangun. Kemarin saya riset indeks harga properti itu naiknya 1%, Enggak. ya kan? Ini kan artinya mereka jalan di tempat nih. Emang angka berapa yang harusnya dilihat buat kayak oh ini maju? Perhitungan ekonomi itu kan ada inflasi. Iya kan? Jadi kalau naiknya 1%, inflasinya berapa persen? Let's say 3%. Berarti turun 2%. Yap. Padahal properti itu selama ini tidak pernah investasinya turun. Oh, oke. Karena menjadikan para investor itu masuk. Kan gitu kan? Iya. Kalau nggak ada investor, harga juga nggak naik. That's true. Kan gitu kan? Nah, supaya harga naik itu Investasi harus masuk dulu. investasi harus masuk dulu. Nah, pancingannya tuh apa, Pak? Buat investasi masuk. Kemudahan perizinan, That's it. jaminan. Saya itu sudah pernah ngerancang. Dalam waktu 2 minggu izin itu selesai semua di properti. Begitu saya launching di kantor REI waktu itu. Dari birokrat datang pusat ya. Iya. Nggak sampai sejam, kepala daerah itu sudah ada yang membentuk izin daerah. Jadi bukan hanya izin pusat, ada lagi izin daerah. Oke. Itu ekosektoral maksud saya. Itu harus dibenahin. Ya. Oh my god. Kemarin itu saya lihat emang sih lumayan sedih juga. Ease of doing business di Indonesia kita tuh ada di ranking 73. Ya. Sedangkan negara tetangga Malaysia itu di ranking 12. Kok ya kita gak bisa jeplak aja cara-caranya mereka, izinannya. Gitu kan. Seenggaknya at least something yang bisa kita ambil lah. Kalau kita ngikutin sistemnya mereka, naik sedikit lah ease of doing business. Sebetulnya dengan UU CK itu perizinan itu sudah simpel. Tinggal sekarang pelaksananya dikawal supaya daerah bisa mendukung. Undang-undang Cipta Kerja maksud saya. Supaya semuanya jalan. Itu sudah sesuai perizinannya. Tapi karena nggak ada yang ngawal. Nah iya, karena kan UU CK kan ya sebenarnya kayak lebih ke pusat ya. Dan yang tadi Bapak bilang juga itu izin daerah. Yang berarti kan di pinggir-pinggirnya yang nggak nyampe tuh UU CK ke situ. Saya ambil contoh sekarang perumahan, rumah susun, pertelaan untuk membuat sebuah sertifikat. Itu kan harus dilakukan tahapan pertelaan, ngukur realnya di lapangan. Luasnya berapa untuk terbit sertifikat SHM Sarusun. Kan gitu kan. Itu ada yang sampai 10 tahun belum keluar. 10 tahun. Jadi kreditnya sudah selesai, sertifikatnya belum selesai. Dan itu kalau perusahaan developernya bangkrut, itu bisa dimiliki kurator itu. Padahal dia udah lunas. Terus dosanya siapa yang nanggung? Exactly, siapa yang tanggung jawab? Lah ya itu mestinya ya pemerintah daerah, karena pertelaan itu di pemerintah daerah. Right. Iya kan? BPN-nya kan nunggu pertelaan selesai, baru pertanahan mengeluarkan sertifikatnya. Ya memang di unsur tim pertelaan itu ada pertanahan juga. Ya. Tapi kenapa bisa membangun apartemen tapi suratnya nggak keluar-keluar?
Itu juga salah satu ketidakpastian sehingga membuat orang takut tinggal di apartemen. Itu harus diselesaikan. Kita akan bentuk tim untuk itu. Yang Satgas tadi itu ya. Iya. Bener tadi masih ada yang nyangkut soal program 3 juta rumah ya. Ya. Kita kan ada program 3 juta rumah. Tapi sebenarnya kita ngomongin yang kelas menengah, apakah cover sama 3 juta rumah ini? Tercover kan semuanya dihitung. Kan kita bangun rumah itu kan untuk seluruh rakyat, tidak ngomong kelas MBR doang. MBR semuanya. Oke. Cuman memang target kita kan kita ini backlog 9 juta. Itu 9 juta itu bukan yang butuh rumah 9 juta. Ya. Let's say yang butuh rumah itu 70%-nya. Karena ada yang tinggal di desa, ada yang tinggal di orang tuanya, ada tinggal atas nama rumahnya, atas nama orang lain, padahal dia sudah rumahnya dia sendiri, karena nggak bisa balik nama. Kenapa nggak bisa balik nama? Karena SPT-nya belum masuk nilainya. Nah ini semua termasuk Pak Purbaya harus tahu ini. Kenapa saya dan Rei sangat mengharapkan adanya tax amnesty lagi? Ya karena itu. Banyak orang yang SPT-nya itu masih belum jujur maksud saya. Iya. Sehingga mau beli rumah sekarang nggak bisa karena online semua. Nah, oh ya sudah, biar dia bayar. Nggak bayar dia. Ya. Iya kan? Lah, kalau itu nggak dibayar, pajak berapa yang tertunda masuk ke negara? Exactly. Iya kan? Itu ada BPHTB untuk daerah, BPH final. Belum lagi, kalau sudah nama dia kan semuanya atas nama dia juga. Betul. Yang dulunya misalnya gajinya dimasukkan SPT-nya UMR, sekarang ternyata gajinya 100 juta, dia bisa lapornya 100 juta kan selanjutnya. Tapi banyak kan kejadian kayak gitu tuh yang malsuin slip gaji. Iya. Iya kan? Nah kalau sekarang dia sudah punya rumah, kan nggak bisa bohong lagi. Ya. Makanya perlu edukasi itu kembali lagi tidak bisa seperti membalik tangan. Ya. Tapi ini buat penutup nih Pak, ada nggak pesan yang mau disampaikan terakhir buat penonton? Dan mungkin siapa yang menurut Bapak diharapkan untuk nonton ini? Saya harapkan kaum milenial, kaum anak muda, bagi yang Gen-Z, Gen apa aja lah, semuanya. Saya di sini umur saya udah di atas 60, meskipun baru 61. 2045 umur saya sudah 80 lebih. Saya nggak nikmati, yang nikmati itu ada. Kalau Indonesia jadi negara maju karena sumber nikelnya untuk baterai dan lain-lainnya, sumber-sumber alam kita, itu sangat membuat negara-negara lain iri. Ayo kita tetap kompak dalam kebinekaan, membangun negara ini, jadi entrepreneur. Jangan mengharapkan semua orang jadinya jadi ASN. Kalau Anda sudah sukses mau terjun ke politik, silahkan. Tapi sekarang bangun dulu ekonomi Anda. Kenapa? Supaya Anda tidak korupsi. Kalau enggak, Anda jadi pasti cari duit dulu. Karena dapurnya belum ngepul. Ayo kaum milenial, dengarkan imbauan saya, ayo kita bangun. Sekarang ada kesempatan. KUR untuk usaha bisa sampai nilainya 5 miliar, revolving 4 kali. Jadi total yang bisa Anda pakai untuk usaha itu 20 miliar. That's a huge number. Ya. Dan itu bukan main-main yang dilakukan oleh negara, benar-benar disediakan 130 triliun. Ayo kita bangun. Karena negara kita sumbernya banyak, terus tiap hari mau gitaran, ya nggak bisa lah. Cuma terima nasib. Iya, nggak ada. Nasib itu yang menentukan kita. Gusti Allah nggak ngerti. Bingung dia nanti kalau kita nggak usaha. Oke. Jadi itu tadi penutup dari Pak Toto. Guys, dari perbincangan kita ya, yang bisa gue ambil nih, emang udah saatnya sih buat kita itu berubah mindset. Jadi emang
yang namanya punya rumah itu udah nggak kelihatan realistis lagi, terutama buat kalangan Gen Z, milenial. Jadi ya emang kita harus udah mulai ngelihat opsi kalau tinggal di apartemen itu adalah opsi kita nanti di masa depan. Dan terakhir saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Pak Toto udah mau datang nih. Saya tahu Pak Toto sibuk, saya nggak mau nahan lebih lama lagi. Jadi terima kasih banyak udah ngedukasiin saya, buka wawasan saya, buka mata saya, dan buka hati saya juga. Karena ngelihat kondisi Indonesia sekarang nih, we need content like this. Ya. Ya kan. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Leave a like if you do, subscribe, dan tungguin episode gue selanjutnya. See you guys. Terima kasih. Terima kasih. Pak Toto. Sama-sama. Sukses selalu. Siap. Terima kasih. Tanya Mas Jordi, jawab semua tentang tanah. Dari hak hingga sertifikat tak ada yang terlupa. Dengan setiap kata kita jadi paham. Tanah yang aman, hak yang terjaga. Tanya Mas Jordi, jawabannya jelas. Bersama kita belajar, tak ada yang ragu.